Halo anak-anak pintar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar PLBJ tentang asal-usul nama kampung dan jalan di Jakarta. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat mengelompokkan nama-nama kampung dan jalan ke dalam pembagian wilayah kabupaten kota dengan tepat. Siswa dapat menuliskan asal-usul nama kampung dan jalan di Jakarta dengan tepat. Hampir semua nama jalan dan kampung ternyata memiliki riwayat dan sejarahnya sendiri loh. Latar belakangnya bisa disebabkan oleh peristiwa, ketokohan, keunikan, ataupun hal lainnya. Maka dari itu, penamaan wilayah di Jakarta, khususnya kampung dan jalan, tidak hanya sekedar memberi nama, melainkan terdapat sejarah di baliknya. Asal mula penamaan kampung dan jalan di Jakarta berkaitan dengan beberapa faktor. Faktor tersebut yaitu berdasarkan banyaknya tanaman yang tumbuh di daerah tersebut, misalnya gambir, menteng, karet, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, serta kebon jeruk. Berdasarkan nama pahlawan atau tokoh yang berjasa terhadap masyarakat di tempat tinggalnya, misalnya Senayan, Cawang, dan Mogot, RP Suroso, TB Simatupang, MT Haryono, dan Kiai Haji Wahid Hashim. Berdasarkan etnis yang mendiami daerah tersebut, misalnya Kampung Bali, Kampung Makassar, dan Kampung Melayu. Yang berikutnya berdasarkan benda yang menjadi ciri khas di daerah tersebut, misalnya jembatan besi, tiang bendera, peluit, dan joglo. Berdasarkan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di daerah tersebut, misalnya Jatinegara. Berdasarkan keadaan alam daerah tersebut, misalnya Tanah Abang dan Ceger. Berikut beberapa jalan dan kampung di Jakarta beserta asal mula nama yang diberikan. Nama jalan dan kampung di Jakarta Barat. Yang pertama, Glodok. Asalnya dari kata grojok, yang merupakan sebutan dari bunyi air yang jatuh pada pancuran air. Pada zaman dahulu, di tempat itu terdapat waduk penampungan air Kali Ciliwung. Namun, orang Tionghoa kesulitan mengucapkan kata grojok. Mereka menyebutnya dengan glodok. Yang kedua, Angke. Angke berasal dari peristiwa pemberontakan rakyat Tionghoa terhadap Belanda pada tahun 1740. Jenazah para korban yang meninggal dihanyutkan ke kali yang menyebabkan air kali menjadi berwarna merah karena darah. Sejak saat itu, penduduk setempat menamakan kali tersebut sebagai Kali Angke. Nama Angke pun kemudian digunakan untuk menamakan daerah tersebut. Yang ketiga, Jalan dan Mogot. Jalan dan Mogot diambil dari nama seorang pahlawan nasional yang bernama Elias Daniel Mogot, atau yang lebih dikenal sebagai Daan Mogot. Daan Mogot adalah pejuang kemerdekaan dan pelatih peta di Jakarta pada tahun 1942 sampai 1945. Nama jalan dan kampung di Jakarta Utara. Yang pertama, Ancol. Nama Ancol memiliki arti tanah mendidih berpayau-payau. Ketika Laut Jawa pasang, air asin akan bercampur dengan air tawar dari sungai sehingga menjadi payau. Air payau ini kemudian menggenangi daratan di sekitarnya yang menyebabkan air di daratan itu menjadi terasa asin. Oleh orang-orang Belanda, daerah itu kemudian disebut Zoutland atau tanah asin. Yang kedua, Tanjung Priuk. Nama Tanjung Priuk diambil dari kata tanjung yang berarti daratan yang menjorok ke laut, dan priuk yang berarti alat untuk menanak nasi yang terbuat dari tanah liat atau logam. Nama Tanjung Priuk diambil dari nama seorang penyebar agama Islam dari Palembang dengan sebutan Mbah Priuk Hari yang membawa priuk nasi sisa perjalanan dari Palembang. Yang berikutnya nama jalan dan kampung di Jakarta Pusat. Yang pertama, Tanah Abang.
Terdapat beberapa versi mengenai asal mula nama Tanah Abang. Versi pertama, pada abad ke-19, daerah ini dikenal dengan nama Nabang. Nabang merupakan nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini. Oleh orang-orang Belanda, daerah ini disebut De Nabang. Namun penduduk sekitar mengeja De Nabang menjadi Tanabang. Pada tahun 1890, perusahaan jawatan kereta api memberi nama kawasan ini Tanah Abang untuk memudahkan penamaan jalur. Versi kedua, nama Tanah Abang diambil dari keadaan alam di daerah ini yang memiliki tanah berwarna merah. Dahulu, di daerah ini banyak dihuni oleh warga keturunan Jawa. Oleh karena itu, daerah ini kemudian dikenal dengan nama Tanah Abang yang berarti tanah merah. Yang ketiga, Menteng. Daerah Menteng Jakarta Pusat pada zaman dahulu merupakan hutan yang memiliki banyak pohon buah menteng. Waktu itu orang menyebut wilayah tersebut dengan nama Kampung Menteng. Setelah tanah itu dibeli oleh pemerintah Belanda pada tahun 1912 sebagai lokasi perumahan pegawai pemerintah Hindia Belanda, maka daerah itu disebut Menteng. Yang kedua, Gambir. Nama Gambir diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini. Gambir biasanya digunakan untuk bahan menyirih. Nama Gambir telah dikenal sejak tahun 1810 ketika Gubernur Jenderal Dendles membuka daerah ini sebagai pusat pemerintahannya. Yang berikutnya, nama jalan dan kampung di Jakarta Selatan. Yang pertama, Senayan. Dahulu daerah Senayan adalah milik seorang yang bernama Wangsanayan yang berasal dari Bali. Tanah tersebut disebut dengan Wangsanayan yang berarti tanah tempat tinggal atau tanah milik Wangsanayan. Lambat laun, akhirnya orang menyingkat nama Wangsanayan menjadi Senayan. Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru. Nama Kebayoran berasal dari bahasa Betawi, yaitu kebayuran. Kebayuran memiliki arti tempat penimbunan kayu bayur. Daerah ini awalnya merupakan penghasil kayu gelondongan dari pohon bayur yang banyak digunakan untuk bahan bangunan. Yang berikutnya, nama jalan dan kampung di Jakarta Timur. Yang pertama, Cawang. Nama Cawang berasal dari nama Encik Awang. Encik Awang adalah seorang letnan dari suku Melayu yang pernah bekerja kepada Belanda. Penyebutan Letnan Encik Awang lama-kelamaan berubah menjadi Cawang. Nama Cawang pun kemudian dikenal pula untuk menyebut daerah tempat ia tinggal. Yang selanjutnya, Kampung Melayu, Kampung Ambon, dan Kampung Makassar. Munculnya perkampungan ini berawal dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu, VOC mencari tambahan pasukan dari berbagai daerah untuk memperkuat angkatan perangnya. VOC kemudian menempatkan pasukan dari berbagai daerah pada wilayah yang sesuai dengan etnisnya. Oleh karena itu, terbentuklah Kampung Melayu, Kampung Ambon, dan Kampung Makassar. Yang selanjutnya, Jatinegara. Nama Jatinegara diambil dari kata Jatina dan Nagara. Kata itu berasal dari bahasa Sunda yang berarti simbol perlawanan Kesultanan Banten terhadap kolonial Belanda pada masa itu. Sampai di sini dulu ya penjelasan materi PLBJ tentang nama kampung dan jalan di Jakarta. Sebagai evaluasi, silakan anak-anak kerjakan latihan soal dengan link yang ada di deskripsi YouTube ini ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.